bahwa disebutkan dalam khabar atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ibadillah ilallah alladzina yura'una syamsa wal qamara wal ahillata dzikrillahi ta'ala. Hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang memperhatikan terbitnya matahari, terbitnya bulan, dan bergantinya waktu dari bulan ke bulan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya hamba yang paling dicintai oleh Allah yang memperhatikan waktu-waktunya. Jadi nggak sembarangan hidup, nggak asal-asalan. Kerjaannya makan tidur makan tidur makan tidur, ya nggak begitu doang. Perhatiin, pagi udah datang, dia biasa pagi ngapain, siang udah datang, dia siang pengen ngapain, sore udah datang, dia sore mau ngapain, maghrib udah datang, dia maghrib mau ngapain, isya udah datang, dia isya mau ngapain, sebelum subuh dia mau ngapain. Memperhatikan waktunya untuk hal-hal yang baik. Itu hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur waktunya. Artinya dia menjadikan waktunya itu ada rutinan untuk melakukan kebaikan. Sehingga kalau dia udah punya rutinan, punya wiridan, dia konsisten untuk menjalankannya. Wiridannya tersebut menjadi sebab dia untuk meninggalkan perkara-perkara yang lain. Contoh, kita punya rutinitas nih, tiap minggu ngaji di sini. Ini jadi wiridan kita, ya. Yang konsisten kita harus jadikan ini wiridan, kita jalanin terus, istiqomahin. Jadi ini majlis alasan buat ente ninggalin hal-hal yang lain. Jangan jadikan hal-hal lain alasan buat ente ninggalin rutinitas majlis ini. Nah, itu namanya wiridan. Nah, itu hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengatur waktunya, memperhatikan waktunya, nggak asal-asalan. Makan tidur, udah kita mah jalanin aja hidup ya. Iya. Nah, itu hamba yang paling dicintai sama Allah, itu orang yang paling memperhatikan waktunya. Orang yang paling memperhatikan waktunya. Ya, siapin waktunya pagi buat apa, siang buat apa, sore buat apa, maghrib buat apa, isya buat apa. Dia perhatiin waktu-waktunya, nggak asal-asalan. Ya. Jadi dia melakukan kebaikan bukan nunggu waktu kosong untuk melakukan kebaikan, tapi dia mengosongkan waktu untuk melakukan kebaikan. Beda. Kalau nunggu, ntar aja nunggu ada waktu kosong baru ngelakuin kebaikan, ntar aja kalau ada waktu senggang baru ngaji. Jangan. Tapi kosongin waktu buat ngaji, kosongin waktu buat melakukan kebaikan, kosongin waktu biar kita punya rutinitas kebaikan, kosongin waktu buat kita wirid, kita melakukan rutinitas kebaikan, mendawamkannya, melazimkannya. Begitu orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harus punya tuh kita wiridan, rutinan, kebaikan yang selalu kita lakuin, yang hal tersebut menjadi sebab alasan kita meninggalkan perkara-perkara yang lain. Harus punya, karena itu orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala fi kitab tartibul aurat fil awqat, dan disebutkan di dalam kitab tartibul aurat fil awqat, amma ba'du fa'lam anna an-nas fi hadzal alam safrun. Ketahuilah bahwa manusia di alam ini, yaitu alam dunia, itu ibarat orang yang cuma singgah doang. Makanya Nabi SAW pernah, ketika beliau bangun dari tidur, nyeplak badannya. Jadi Nabi SAW itu nama alal hasir. Beliau itu kalau tidur di atas tikar yang kasar, ya, di atas tikar yang kasar, sampai-sampai badannya nyeplak. Sahabat ngelihat, wahai Rasul, wahai Nabi SAW, kita bikinin kasur dah yang empuk ya. Raja-raja, pemimpin-pemimpin, bangsa-bangsa Arab, bangsa Romawi, bangsa Persia, mereka tidur di atas kasur yang empuk. Masa engkau pemimpin manusia dari awal sampai akhir, pemimpin sayyidil awwalin wal akhirin, pemimpinnya orang-orang pertama dan sampai terakhir, sayyidil anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul, tidur di atas karpet, di atas tikar yang kasar. Kata Nabi SAW, mali wa mali dunya, apa urusanku dengan dunia? Ma ana fi dunya illa karakib istadhalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Aku ini di dunia
Sama kayak orang yang sedang menunggangi kendaraan, kemudian singgah di bawah pohon untuk berteduh, nanti bakal jalan lagi. Begitu juga saya ketika hidup di dunia, cuman sekedar neduh doang, cuma sekedar singgah, cuma sekedar transit. Nah begitu juga kita manusia semuanya. Hidup di alam ini, di dunia ini cuman sekedar transit, cuman sekedar singgah. Jadi awal kita itu diciptakan, sudah pernah dikumpulkan di alam yang namanya alam ruh. Kalau kata Habib Abdullah bin Haddad dalam Sabil Ittikar, manusia ini dulu ruhnya pernah dikumpulin di alam ruh. Dari ruhnya Nabi Adam sampai orang yang terakhir. Di situ kita diminta pernyataan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sebutkan dalam Al-Qur'an. Alastu birabbikum? Allah nanya, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Maka semua ruh manusia, dari ruhnya Nabi Adam sampai orang terakhir, ngejawab, bala syahidna, ya wahai Allah, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Makanya nggak ada alasan bagi orang yang udah hidup di dunia terus dia nggak mau taat sama Allah, karena dulu waktu di alam ruh semuanya udah bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan mereka. Semuanya bersaksi, bala syahidna, ya kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah, dari alam ruh manusia pindah ke alam selanjutnya di kandungan ibundanya. Rata-rata 9 bulan ya. Rata-rata 9 bulan lahir ke alam selanjutnya nih, alam dunia, yang sekarang kita ada di alam tersebut, alam dunia ya. Rata-ratanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, a'mar ummati baina sittin wa sab'in, rata-rata umur umatku itu 60 sampai 70 ya. Itu rata-ratanya di dunia. Habis itu lanjut lagi ke alam barzah, alam kubur. Nanti lanjut lagi dibangkitkan, nanti dihisap, diperhitungkan amal-amal kita. Nanti baru dah tuh melewati sirat, masuk ke surga atau neraka. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma sekedar singgah, masih panjang nih perjalanan kita. Masuk ke alam lagi, masuk ke alam lagi, masuk ke alam lagi. Masih panjang. Ini cuma tempat singgah doang. Tapi tempat singgah ini yang menjadi penentu kita dalam kehidupan selanjutnya kita di alam-alam selanjutnya. Makanya kata di sini disebutkan bahwa manusia itu di alam dunia ini cuma sekedar mampir, cuma sekedar singgah, cuma transit doang, karena bakal ngelanjutin ke alam-alam selanjutnya. Wa awwalu manazilim al-mahad, dan tempat tinggal pertama manusia di alam ini, alam dunia, itu saat di buayan ya, di bedongan tuh, di mahad. Wa akhiruha lil lahad, dan akhir tempatnya nanti di dunia yaitu liang lahat, kubur sebentar doang. Wal watan huwa al jannah wan nar, dan kampung halaman, tanah air yang hakiki bagi mereka manusia adalah surga atau neraka. Jadi ibarat kita kalau mudik nih ya, kalau kita mudik itu kan suka ke rest area ya, kan bentaran doang. Pengen kita lanjutin perjalanan kan ke kampung halaman kita. Nah, kampung halaman itu ibarat surga atau neraka. Dunia itu ibarat rest area tadi tuh, sebentaran doang. Nah, jadi kita hidup di dunia ini cuma sekedar transit, cuma sekedar mampir, singgah. Awal tempat kita di buayan, dan akhir nanti bakal masuk ke dalam liang lahat. Dan tanah air kita yang hakiki adalah surga atau neraka. Wa ta'atuhu bidha'atuhu, dan ketaatan yang dia lakukan di dunia itu bakal menjadi bekal dia dalam perjalanan selanjutnya. Wa awqatuhu ru'usul malih, dan waktu-waktu mereka hidup di dunia itu adalah modal mereka. Kalau mereka gunakan untuk taat, bakal dapat keuntungan. Kalau mereka gunakan untuk lalai, bakal mendapat kerugian. Wa syahwatuhu qutba'ut tariq, dan syahwatnya, hawa nafsunya itu ibarat begal. Jadi kalau kita ikutin, nah kita terbegal dah tuh, nggak punya perbekalan. Kalau kita ikutin hawa nafsu kita ya untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan dan perbuatan dosa, hilang udah perbekalan kita, bakal sengsara. Waribhuhu, dan keuntungannya al-fauz biliqa'i fid daris salam, untungannya yaitu masuk ke dalam surga dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala
dimuliakan kita untuk memandang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa khusranuhu, dan kerugiannya al-bu'du minallah fi darakatil jahim. Dan kerugiannya yaitu bakal dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Fala yanbaghi lil akil ayyudhi'a nafasan min anfasihi fi ghairi ta'atillah. Maka hendaknya orang yang berakal, ya, yang punya akal sehat, jangan sia-siakan setiap napas dari napas-napasnya itu kecuali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ini berkaitan dengan orang yang memanage waktunya, yang mengatur waktunya. Jangan asal-asalan hidup di dunia, atur waktu kita. Pagi, siang, sore, malam mau ngapain, jangan udah hidup mah kita jalanin aja, nikmatin aja dulu. Jangan, kudu di manage, kudu diatur, kudu ditertipin waktunya. Kapan kita ibadah, kapan buat keluarga kita, kapan buat kerja, kapan buat usaha, kita manage waktu kita biar kita menjadi orang-orang yang berhasil dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini, sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Harus punya rutinitas kebaikan. Minimal kita punya rutinitas minggu sekali nih. Seminggu sekali kita kumpul di sini, ini kita prioritasin. Kita jadiin wiridan, kita jadiin rutinan, sehingga kita jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita dikumpulkan lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.